Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityo, mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 2110 11200227, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Yang terhormat Bapak Ferry Citra Febrianto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Governance. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate Governance. Saya ingin berbagi sedikit mengenai dampak good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Mungkin teman-teman sudah sedikit paham terkait dampak corporate governance terhadap kinerja keuangan itu bagaimana. Di sini saya akan menambahkan sedikit terkait materi dampak corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta ingin memberikan contoh kasus yang pernah saya alami di tempat saya bekerja dahulu. Sebelumnya, apa sih itu corporate governance? Corporate governance itu dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memegang peranan penting dalam mengawasi dan mengatur tata kelola perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip yang ditentukan. Untuk prinsip tata kelola itu sendiri ada 5. Yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, kemudian yang ketiga ada responsibilitas, keempat ada independensi, dan yang kelima ada fairness atau keadilan. Untuk good corporate governance menjadi syarat utama dalam manajemen perusahaan yang sehat, dikarenakan tata kelola perusahaan menentukan sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jika tata kelola perusahaan yang dilakukan berhasil, maka akan berdampak kepada kinerja keuangan perusahaan yang terus mengalami peningkatan dan sehat. Sebaliknya, jika tata kelola keuangan buruk, maka dapat mengakibatkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan, atau hal ini disebut dengan financial distress. Financial distress itu sendiri adalah suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Salah satu penyebabnya adalah tata kelola perusahaan itu sendiri. Kemudian agar tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, maka perusahaan harus menyatukan hubungan antara pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Nah, tujuan disatukannya pihak internal dan eksternal perusahaan untuk menciptakan keseimbangan yang sejalan dengan keinginan bersama. Adapun beberapa teori yang berhubungan dengan corporate governance yang menyangkut pihak internal dan eksternal dari perusahaan, yaitu teori keagenan dan teori stakeholder. Teori ini dibuat agar pihak internal dan eksternal perusahaan saling memahami dan bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada salah satu contoh kasus yang pernah saya alami di tempat saya bekerja dahulu, yang dimana saya bekerja di sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang F&B dengan produk unggulannya itu minuman yang memiliki cabang di berbagai daerah hingga ratusan cabang. Untuk produk ini menawarkan minuman dengan harga terjangkau untuk segmen pasar kelas menengah ke bawah. Nah, untuk produk minuman ini dia itu sempat naik daun yang lumayan tinggi, yang kemudian menjadikan perusahaan melebarkan bisnisnya kepada dunia event dan dunia entertainment. Menurut saya itu terdapat kesalahan pada saat perusahaan sedang berada tinggi
ialah melakukan ekspansi yang terlalu cepat, di mana perusahaan memperluas bisnis tanpa kesiapan yang memadai, yang dapat menguras sumber daya dan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Nah, salah satu contohnya dari ekspansinya itu ialah perusahaan membuka produk baru, yaitu makanan cepat saji. Namun menurut saya itu terdapat kesalahan pada kurangnya persiapan dan kurangnya analisa pasar, yang mengakibatkan produk makanan cepat saji ini tidak menghasilkan omset, justru berbalik mengalami kerugian. Seiring berjalannya waktu, sumber daya perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini berimbas pada karyawan yang mengalami penundaan pembayaran hak karyawan hingga hak karyawan tidak dibayarkan. Nah, dengan kasus ini menurut saya hal ini didasarkan pada kurangnya pengawasan internal yang terjadi. Maka dari itu niat perusahaan untuk memperluas bisnis justru menjadikan bisnis utamanya terganggu. Berawal dari kesalahan manajemen dalam melakukan perluasan bisnis, hal ini berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengalami penurunan dan berdampak pada tutupnya perusahaan. Nah, itulah materi dan contoh kasus yang dapat saya sharing kepada teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.